selamat datang di episode kedua Miss Talk. Kenalin, nama gue Ahmad Pasyarful sebagai Junior Manager dari Creative Media Partnership. Dan pada hari ini gue gak sendiri nih. Halo guys, gue Ahdan dan gue juga Junior Manager dari Creative Media Partnership dari MES. Nah, di episode kedua ini kita bakal ngebahas soal how to cultivate a brand as a self-driven entrepreneur through marketing prowess. Nah, siang ini kita udah kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Raihan Darmawan. Kak Raihan merupakan lulusan VIA UI yang telah mendirikan RD Motocars pada saat masih seumuran kita nih, keren banget kan. Nah, RD Motocars sendiri itu merupakan sebuah consignment store otomotif yang memiliki followers kurang lebih 53.000. Nah, keren banget kan? Nah, oke. Siang Kak, gimana kabarnya ini? Halo, siang, baik. Kalian gimana kabarnya? Baik, sih. alhamdulillah. Oke Kak, RD Motocars itu kan consignment ya. Consignment tuh apa sih Kak? Ya, basically titip jual sih. Titip jual. Jadi kita nyediain platform di mana orang itu bisa titip jual mobilnya atau juga mau beli mobil kayak gitu. Jadi kita menjembatani dari sisi pembeli dan penjual kayak gitu sih. Oh gitu ya. Gimana sih Kakak bisa kepikiran usaha consignment pas waktu kuliah malah? Oke. Jadi sebenarnya ceritanya itu pas gue mulainya tuh dari sebenarnya cerita awalnya banget ya. Pas gue SMA sih. Jadi pas gue SMA itu gue suka bantuin temen gue jual barangnya gitu. Barang kayak ya receh-receh gitu sih, kayak cuma jualin HP, jualin kamera, jualin apa kayak gitu. Nah habis itu akhirnya pas gue kuliah, pas itu semester 3, pas itu ada temen gue, jadi kan dia tahu gue suka bantuin orang jual-jual gitu kan. Terus temen gue bilang, kalau jualin mobil bisa gak gitu. Terus gue, oh ya boleh gitu kan. Habis itu pas itu mobilnya BMW Z4 tuh pas itu. BMW Z4 pas itu 600 euro jutaan. Terus pas itu yaudah gue bantuin kan. Pas itu turns out laku. Terus pas itu temen gue yang ngasih gue uang udah bantuin lah gitu. Nah ya udah dari situ gue ngelihat kayak gue dari dulu suka banget mobil. Gue dari kecil tuh kayak suka banget mobil. Kayak gue dulu sakit, terus gue kayak minta sama nyokap gue ke showroom mobil gitu. Kayak gue suka banget sama mobil. Terus gue dari kecil juga pengen bisnis gitu kan. Kayak dulu pas SD ada kayak kayak ada hari cita-cita gitu lah. Terus gue kayak pakai jas gitu lah, kayak teman-teman gue kan pakai baju bola kalau gitu kan, baju pilot apa, gue situ pakai jas soalnya gue emang dari kecil mau bisnis. Terus ya udah gue lihat ini nggak butuh modal, terus bisa dilakuin sambil gue kuliah, cuma butuh HP dan kuota. Akhirnya ya udah dari situ gue seriusin, gue bikin brand bla bla bla. Ya udah akhirnya sampai yang kayak sekarang gitu sih. Akhir tuh ya RD Motocars tuh ya kan. Kayak gitu sih. Jadi awalnya ya bantu-bantu, ya nggak kepikiran juga sih awalnya, cuma Iseng sebenarnya ya. Iya benar iseng-iseng dong. Nah, sebenarnya untuk target pasar sendiri kakak kepikiran gak sih kayak khususnya itu gimana atau gimana Kak? Oke, kalau awalnya enggak. Jadi pas gue mulai tuh gue nggak pakai yang kayak bisnis model canvas atau kayak bisnis plan everything, pas itu enggak. Jadi pas itu sih gue lebih kayak trial and error aja sih. Jadi pas itu zaman dulu banget nih 2018 itu tuh ada kayak mobil Brio tuh, ada mobil Yaris ada gitu. Jadi dulu tuh nyampur banget sebenarnya, semua tuh nyampur. Nah terus jadi dari semuanya nyampur itu lama-lama terkurasi sendiri. Kayak gue ngertinya mobil apa, gue bisa jualnya mobil apa, dan gue cocoknya tuh yang jualinnya mobil apa. Nah akhirnya dari situ kekurasi sendiri. Akhirnya gue cocoknya ya yang premium cars, Prestis gitu ya kan? Iya yang tahunnya yang juga relatif muda sih, bukan yang kayak klasik-klasik gitu. Oke, kalau gitu gimana sih cara kakak nemu koneksi ke orang-orang gitu? Oke, kalau koneksi juga sebenarnya iya ya, lucu juga ya. Karena koneksi sih orang tua gue juga sebenarnya nggak pernah ini juga sih, nggak pernah kayak ngasih gue ngenalin kayak temennya jadi klien atau apa, nggak juga sih sebenarnya. Gimana ya, pas itu sih lebih ke mobil-mobil awal tuh temen sih. Jadi awal tuh temen, habis itu temen lagi, terus temen lagi, habis itu temennya temen, habis itu temen-temennya temen, lama-lama yaudah bergulung gitu sih. Dari koneksi aja sih kan. Habis itu ntar dari kayak misalnya ada temen-temennya temen yang ternyata orang ini ternyata siapa, akhirnya dia ngebawa gue ke siapa, terus ini siapa. Atau tapi kalau sekarang sih udah lebih udah lebih kayak random aja sih. Atau kadang juga kalau sekarang misalnya gue lagi main aja, lagi nongkrong, tiba-tiba
kenalan sama temennya temen gue apa gitu. Kalau sekarang sih udah lebih beda sih. Cuma kalau zaman dulu gitu sih bergulung aja terus. Lebih ke mulut ya. Kalau sekarang gitu sih. Gitu. Nah, dari yang gue lihat di IG kakak tuh, kakak pernah ngejual mobil-mobil prestis kayak Lambo, Ferrari, Hummer gitu ya kak. Nah, itu kan bisa dibilang sebagai niche market ya kak, atau pasar sempit. Nah, gimana sih kakak nyatuin niche market itu jadi satu medium gitu di RD Motocars itu? Gini sih sebenarnya, karena kan emang udah ditargetinnya itu kan untuk yang pasar premium kan. Dan kalau misalnya kan ada kan tau kan di situs-situs jual beli atau apa, itu kan mereka kan lebih kayak nggak segmented kan. Jadi mau mobil dari yang gimana, dari yang ibaratnya yang ya sampai atas semua kan ada. Sementara kan kalau di RD Motocars kan lebih segmented kan. Ya jadi ya dari situ ya marketnya makin segmented juga sih. Oh gitu. Oke kak, kalau dilihat dari bisnis consignment nih, kan banyak yang online maupun offline ya. Dan gak jarang juga kita lihat yang gak bisa dipercaya gitu. Gimana sih cara kakak bangun kepercayaan ke konsumen? Ya kalau sekarang sih sebenarnya udah kayak ada portofolio kali ya. Kalau zaman sekarang ya udah ada. Kalau gue yang sekarang ya, kan udah ada portofolio jual mobil macam-macam. Terus juga udah kayak misalnya ada yang beli sama gue, yang kayak akun-akun verified juga udah ada cukup banyak juga. Atau yang kayak ada artis apa. Kalau sekarang sih mungkin udah kalau soal trusted sih mungkin harusnya sih udah lebih aman ya harusnya ya. Kalau gue sekarang ya sama kan misalnya kan itu kan di Instagram kan. Dan kayak misalnya nih orang siapa nih misalnya tiba-tiba dia lihat misalnya akun gue followed by teman-temannya juga, itu kan makin bikin trusted juga apa. Jadi menurut gue ya kalau sekarang sih ya udah lumayan aman sih kalau soal trusted. Jadi soal kepercayaan itu dibangun dari mutual gitu ya kayak. Kayak gitu kayak gitu bisa sih. Dan sekarang juga unik-unik sih, kayak banyak juga sih yang kayak beli mobil miliaran apa, mereka nggak lihat nggak apa, bahkan nggak kenal gue juga apa, akhirnya bisa langsung bayar apa gitu. Banyak juga sih sekarang. Gue kadang juga takjub juga sih kadang, wow mantap juga. Jadi ada yang kayak spontan aja gitu beli ya kak? Banyak sih, banyak kok. Gue juga banyak kok sebetulnya kayak nanya misalnya nanya kan kayak nemunya dari mana. Banyak yang bilang cuma kayak ya nemu di explore aja gitu. Jadi di explore lihat mobil, oh ini cakep nih, terus beli gitu. Oke gitu, mereka langsung datang gitu bagaimana sih kak? Atau ngecek mobil gitu? Depends sih, ada yang ya mostly sih datang, mostly sih lihat mobilnya. Kayak ini detik ini kita lagi podcast ini juga ada 2 orang lagi lihat mobil juga nih detik ini juga. Jadi kayak mostly sih lihat, cuma banyak juga yang kayak biasanya mungkin apalagi luar kota kan. Jadi kayak mereka suruh orangnya aja, misalnya dia orang Surabaya, habis itu di Jakarta misalnya punya pabriknya punya apa, ya udah suruh karyawannya cek apa aman bawa towing apa. Zaman sekarang santai sih langsung gitu ya kak ya, nggak ribet-ribet lah biasanya. Aman sih mereka juga nggak, rata-rata customer gue juga nggak mau ribet juga lah, maksudnya mereka juga waktunya berharga. Jadi mereka juga nggak mau terlalu ribet nawar-nawar sampai gimana juga, maksudnya kayak ya udah bagus, oke, harga oke, udah deal gitu bayar ya kak. Kenapa? Deal gitu langsung bayar gitu. Banyak kok yang zaman sekarang sih kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong kan consignment mobil tuh sebenarnya banyak ya kayak di Instagram. Of course. Nah, apa sih yang bikin RD Motocars itu beda dari consignment lainnya gitu? Oke. Nah, yang pertama ya pasti waktu juga ya. Kan gua kan 2018 kan. Itu ya quite early juga sih sebenarnya ya. Maksudnya di 2018. Jadi pertama of course faktor waktu kan. Habis itu kita ini consignment ini juga sebenarnya bersaing sehat juga sih sebenarnya. Jadi kita tuh sebenarnya saling temenan juga. Jadi kita tuh sebenarnya nggak saling ngejatuhin juga. Dan masing-masing sih sebenarnya punya unique selling point masing-masing sih kayak gitu. Ada yang misalnya dia misalnya mainin personal brandingnya, misalnya si ownernya mainin personal brandingnya, atau ada yang dia misalnya jago banget konten, misalnya dia jago TikTok atau jago apa, atau misalnya dia jago cari traffic, atau dia apalah, banyak sih, lebih ke punya unique selling point masing-masing sih pas kayak gitu. Jadi yang ngebedain itu unique selling point tadi itu ya. Oke. RD Motocars kan baru dibentuk tahun 2017 ya kak? 2018. Oke. Masih bisa dibilang baru kan ya? Nah, strategi marketing apa sih yang kakak terapin buat ngebangun brand awareness dari RD Motocars ini? Oke, kan ini kan
sosial media ya. Yeah. Kalau gue sih lebih ke trial and error terus sih. Jadi dan strateginya juga udah beda. Kalau kayak misalnya Instagram zaman dulu sama Instagram sekarang kan juga makin beda ya. Ini misalnya kalau zaman dulu nih, misalnya lu bisa ya sehari follow aja gitu 100 orang misalnya. Habis itu misalnya ntar dapat berapa yang follow back atau. Cuma kalau sekarang lu kayak gitu kan pasti lu udah di ban Instagram kan, udah nggak bisa lagi kan. Atau misalnya ya beda-beda sih sebenarnya tergantung waktunya ya. Dulu gue juga pernah kok kayak jadi karkar influencer gitu. Pas itu gue nyalain turn on notification gitu di HP gue. Jadi setiap mereka ngepost, gue kayak komen aja apa gitu. Beda-beda sih caranya. Kalau dulu kayak gitu. Nah kalau sekarang terus mulai banyak sih, bisa juga main ads, bisa juga main konten, main apa. Lebih ke trial and error sih. Kalau gue trial and error terus. Selain consignment gitu Kak, setahu saya KRD tuh punya bisnis lain ya, kayak media gitu, driver media sama detailing ya Kak kalau nggak salah. Nice. Detailing luxury apa namanya, luxury AutoCAD.id ya. Nah itu tuh awalnya gimana Kak bisa kepikiran buka selain consignment itu? Oke. Kalau yang luxury sih sebenarnya pas itu, jadi sebenarnya emang gini sih, ini sebenarnya juga proses belajar gue ya sebenarnya yang luxury ya. Proses belajar juga. Jadi gue pas itu kan 2020 ya, gue pas itu kan udah mulai 2019 akhir 2020 awal gue udah mulai mau lulus kuliah. Dan and then ya kan gue juga gak jauh-jauh banget umurnya dari kalian kan. Habis itu ya biasa lah kayak anak-anak mau lulus kuliah mulai aduh nih hidup gimana nih gitu-gitu kan. Habis itu ya udah pas itu akhirnya ya salah satu cara gue untuk ini aja sih, untuk nemuin diri gue aja kali. Jadi gue pas itu bikin luxury itu konsepnya tuh jadinya sebagai, jadi untuk berkembang secara horizontal aja sih. Jadi misalnya sekarang kan gue ada consignment ini kan. Nah jadinya mereka bisa sama si luxury ini bisa saling berkesinambungan lah. Jadi misalnya orang beli mobil bisa era detailing dulu baru angkut mungkin gitu ya. Ya jadi konsepnya gitu sih. Terus juga banyak lah yang dipelajarin juga kan dari gue punya luxury. Misalnya ada karyawan yang misalnya benar-benar dia misalnya ada punya anak punya apa sekolahnya, jadi kayak gitu-gitulah, kayak udah beda. Jadi lebih kayak gitu sih konsepnya sih, berkembang secara horizontal ya kayak gitu. Nah kalau yang di Vera itu sebenarnya itu belum pernah gue announce di akun pribadi gue gitu sih sebenarnya, cuma ya nggak apa-apa sih. Jadi gue belum pernah announce gitu sebenarnya, kayak gue punya di Vera itu sebenarnya. Jadi iya, jadi sebenarnya kalau ya sebenarnya nggak banyak orang yang tahu juga kali ya sebenarnya. Karena ada di bio-nya kan. Tapi ya? di bio RD Motorcars ada. RD Cuma di Raihan Darmawan gue nggak pernah posting sama sekali. Nah basically di Vera ini ya sama, jadi berkembang horizontal gitu. Jadi gue bikin kayak ya car media gitulah, car media gitu. Ya sama, untuk berkembang horizontal konsepnya juga. Jadi gimana si media ini cari, kan dia dapat banyak traffic kan. Nah akhirnya trafficnya dioper lagi ke RD Motorcars kayak gitu sih. Konsepnya lebih kayak gitu. Dan gue juga bisa ini jadinya promosi bisnis gue di Vera itu juga. Di jadi Vera gue ya. promosi gratis ke bisnis gue sendiri. Itulah kayak konsepnya gitu. Jadi sama ini juga sih, gue pas itu gue kan suka mobil ya, tapi gue tuh menyadari gue tuh nggak ada follow satupun akun car media gitu sebenarnya. Karena gak ada yang kayaknya konsepnya gak ada yang gue terlalu suka. Di rata-rata tuh, ini sorry ya, maksudnya bukan kalau yang punya car media atau apa, cuma emang bukan kesukaan gue aja. Rata-rata tuh antara terlalu informatif atau terlalu kayak apa ya, konyol-konyolan yang kayak goblok gitu loh, ngerti sih konsepnya yang kayak gitu. Nah gue kayak kurang suka dua-duanya. Jadi gue bikinnya si Vera tuh lebih apa ya, lebih ada, jadi kayak ada idealisme gue gitu lah. Jadi sebenarnya bikin itu ya buat seneng-seneng gue juga sih sebenarnya. Apa namanya, self ini sendiri gitu ya, kepuasan diri sendiri gitu. Iya, terus juga di Vera ini juga ini sih ya kayak media umumnya juga. Jadi apa tuh namanya, cara buat monetize-nya kan pertama
dari Rivera lari ke RD Motorcars kan. Sama kedua juga dia tuh sebenarnya sekarang udah mulai handle brand placement juga. Jadi ada kayak car insurance, dia brand placement di RD Motorcars. Habis itu hari ini juga ada startup, nggak tahu deh, ada itu udah unicorn belum ya? Pokoknya ada startup gede juga kayak brand placement juga di Rivera gitu sih. Jadi dia mulai cari duit sendiri juga sih. Mulai ada income dari Rivera itu ya, Kak? dikit-dikit lah. Asik. Gitu sih. Oke, ini ada yang seru nih. Apa nih? Oke, zaman sekarang kan banyak tragedi public figure yang ngegoreng harga mobil nih. Gimana tanggapan kakak soal fenomena itu, dan biasanya tindakan yang kakak lakuin apa sih? Ya biasanya sih itu mau mobil yang rare gitu ya, mobil yang rare yang digoreng-goreng gitu. Ya gue sih apa ya, gue sih happy aja sih. Gue sebenarnya gak ada perbedaan sih kalau di gue, karena kan gue ngikutin market price aja kan. Kalau market price ya gimana orang nerima ya udah. Kalau gue kan karena gue kan nggak ibaratnya supercar ini kan gue nggak stok sendiri juga kan. Jadi kalau gue sih fine aja sih, seru aja sih justru di dunia otomotif, jadi lucu aja. Oh, nggak masalah ya berarti? Gue nggak masalah sih, gue oke aja sih, tergantung marketnya aja nerima atau enggak kayak gitu. Tapi itu bisa jadi untung rugi nggak buat RD Motorcars, apa kayak ya udahlah gitu, terserah mereka gitu? Paling balik lagi ke supply and demand juga sih ya, pasti. Maksudnya kalau emang ternyata nggak masuk, harganya emang terlalu tinggi, ya ntar jadinya ya pasti turun lagi juga. Kalau harganya emang rendah, ya ntar naik lagi. Ya basic supply and demand sih, ekonomi. Oke. Terus untuk kalau komunitas itu Kak sangat berpengaruh gak sih buat bisnis kakak gitu? Harusnya itu jadi poin tambahan. Cuma kalau gue pribadi, gue nggak ikut klub sih. Kalau gue pribadi. Oh, nggak ikut komunitas ini? Oh, nggak ikut ya? Kalau gue pribadi nggak. Tapi ya klien gue ya banyak yang ya banyak banget lah yang anak-anak klub. Tapi kalau gue pribadi enggak sih. Tapi tetap, bukannya kalau dari komunitas itu lebih menjaring gitu ya Kak ya? Jadi kayak ketemu ini, ketemu itu. Of course, iya. Tapi kan kebetulan gue saat ini gue nggak ada Ferrari atau nggak ada Porsche atau apa. Jadi kalau currently sih gue emang nggak ikut klub apa-apa sih kalau saat ini. Oh, jadi masih. Tapi gue berteman baik juga sih sama mereka, yang banyak juga kan, mereka jadi klien gue juga. Banyak kan jadi klien ya Kak emang? Banyak sih, lumayan banyak kok. Ada rencana ikut nggak Kak ke depan mungkin? Ya kalau duit gue udah banyak banget kali ya, terus gue beli supercar ya mungkin lah. Oke, ini gue mau nanya nih, apa sih mobil terlangka yang pernah kakak jual? Apa ya? Ya Audi R8 kayaknya langka itu. Terus apa ya, Ford Mustang yang 5.0 juga langka. Apa ya, banyak sih kalau yang mulai supercar gitu banyak sih yang langka. Apa ya, Panamera 4S gitu-gitu sih paling lumayan langka sih. Ini kan berarti fokus kakak tuh ke mobil prestis gitu ya Kak ya? Mobil mahal, mewah. Terus kira-kira kakak ada gak sih kayak niatan atau goals ke depannya untuk nge-expand pasar dari bisnis kakak ini? Misal ke motor gitu, motor gede mungkin? Gue enggak sih kayaknya. Soalnya gue emang kalau motor gue gak tertarik sih. Maksudnya gue pribadi gak suka gitu sih kalau motor ya. Kayaknya enggak sih. Kayaknya lebih ke masih di sini sih, masih di RD Motorcars atau di Rivera gitu sih paling. Jadi belum ada ya Kak ya? Atau emang belum gak, sih, gue gak passion suka gitu ya Kak? Emang gak passion sih kalau gue. Oh, nggak kesana ya? Oke, punya pengalaman terbad trip nggak Kak selama jualan gini sama klien gitu? Ada sih sebenarnya, ada aja sih sebenarnya. Ada sih, cuma gue nggak bisa ceritain lah soalnya kan klien-klien gue juga. Oke. Gue mau nanya nih, ada nggak sih mobil yang dititipin jual ke kakak tapi kakak kayak ngerasa kakak tertarik sendiri sama mobil itu, kayak pengen beli itu sendiri gitu? Ada sih, ada sebenarnya. Tapi ya currently gue ngerasa belum perlu dulu lah kalau saat ini. Gitu, masih banyak yang lain-lain lah yang perlu gue cari dulu. Oke, kira-kira gitu ya Kak. Selanjutnya kita masuk ke segmen berikutnya nih.
Gimana? Itu kayak ada game gitu, jadi namanya tuh trivia quiz. Jadi kita bakal ngasih pilihan-pilihan gitu ke kakak, dan kakak harus jawab cepat. Oke, langsung aja deh. Manual atau matic? Matic. Mobil modif atau standar? Modif sih. Modif. Race atau off-road? Race. Coupe atau wagon? Coupe. Mobil listrik atau mobil IC, internal combustion? Bensin sih. Bensin ya. Oke nih, profit kecil tapi klien loyal atau profit gede tapi one time klien? Yang hubungannya jangka panjang aja sih. Kadang kalau duit yang kecil gitu, maksudnya gue lebih maksudnya gimana ya? Yang penting hubungannya panjang sih kalau gue sebenarnya. Gak terlalu permasalahin sebenarnya. Oke. Viral tapi sebentar atau bertahap tapi sustain? Bertahap tapi sustain dong. Asik. Kak, kalau untuk prospek kedepannya, kakak ada rencana nggak untuk buka selain yang tadi deh, yang 3 tadi? Belum sih. Gue juga itu ngerasanya currently agak udah mulai too much juga sih kayaknya. Udah cukup banget sih tuh. Maksudnya udah harus fokus sih sebenarnya. Harus fokus di 3 yang tadi punya. Udah mulai kebanyakan juga gue ngerasa sebenarnya. Kebanyakan ya. Terakhir nih Kak, jadi kita udah mau selesai. Ada nggak sih pesan atau kesan atau tips gitu buat anak-anak mahasiswa yang pengen buka bisnis gitu? Ada sih. Boleh Kak dijelasin. Tapi ini belum tentu gue bener juga ya. Maksudnya kan sama-sama lah. Gue juga masih ya baru juga kan sebenarnya. Ya pesannya sih paling ini sih. Kalau buat yang kuliah ya, menurut gue treat your business. Ini kalau udah mulai ya. Kalau udah mulai bisnis, menurut gue treat your business as a business sih. Karena gue ngeliat banyak banget yang kuliah, apalagi gue dulu pas kuliah juga, kayak jalanin bisnisnya tuh kayak misalnya cuma pas weekend aja, cuma spend beberapa jam pas weekend, atau kayak misalnya lagi UAS, bisnisnya tinggalin dulu, atau kayak misalnya ya gitu, misalnya lagi ada sibuk kepanitiaan apa, akhirnya skip dulu kayak gitu sih. Menurut gue jangan treat your business as a hobby sih. Menurut gue treat your business as a business beneran sih. Soalnya juga kayak klien lu atau kompetitor lu nggak peduli lu ada UAS ada apa, mereka nggak peduli, mereka jalan terus bro. Jadi kayak menurut gue gitu ya. Kalau mulai bisnis pas kuliah. Tapi kalau buat yang apa ya, mahasiswa overall kali ya, menurut gue gini sih, bener-bener explore banget sih menurut gue pas kuliah. Menurut gue kayak bener-bener cari tahu apa, kayak suatu hal apa yang kayak lu suka dan lu juga ternyata jago di situ, juga dunia butuhin dan bisa ngasilin duit. Pokoknya bener-bener, karena mungkin kalian gak relate karena baru kuliah juga atau gimana, tapi pas kalian lulus itu tuh bener-bener beda banget. Kayak bener-bener kalian dituntut buat lebih realistis. Terus banyak teman-teman kalian tuh di sekitar misalnya udah pada kerja, apalagi kalian FE, teman-teman kalian udah pada kerja di BCG, di McKinsey atau apa. Pokoknya bener-bener kayak apa ya, susah deh buat kayak idealis lagi atau apa, kayak pressure-nya tuh udah banyak banget kalau pas lulus. Jadi menurut gue pas kuliah sih bener-bener sih kayak lakuin apa aja sih, misalnya pengen apa ya, mendaki semua gunung di Indonesia atau apa, kayak udah hajar, atau kayak pengen ngeband hajar tuh, pengen ngapain aja bener deh. Maksudnya mau itu dilanjutin atau enggak pas lulus kuliah itu udah beda. Coba bener-bener waktunya tuh bener-bener sekarang banget, apalagi kalian nggak mikirin duit kan, karena ya masih disupport orang tua apa, dan teman-teman kalian di sekitar juga rata-rata kan masih kayak pada yang ngapain, bener-bener sikat sekarang sih menurut gue. Oke, ada satu lagi nih sebenarnya. Ada satu lagi. Ada lagi. Kalau dari kakak yang paling susah jalanin pas awal mulai bisnis tuh apa sih? Nah, gue tuh serunya kan gue mulai pas kuliah kan, jadi nggak ada pressure gitu sih, enak sih sebenarnya. Karena teman-teman gue rata-rata tuh juga they have their own project gitulah. Entah misalnya jadi ketua BEM atau misalnya jadi project officer MIS misalnya, atau kayak ada yang bisnis juga of course, ada yang misalnya lagi MUN atau lagi student exchange kemana. Nah itu menurut gue tuh serunya gitu. Jadi pas kuliah tuh kayak semuanya tuh masing-masing punya their own project. Jadi gue nggak ngerasa begitu pressure sih. Malah gue ngeliat misalnya teman-teman gue, misalnya juara MUN atau apa gitu, gue ngeliat kayak wah kalau mereka aja bisa, maksudnya berhasil di
di tempat mereka masing-masing, wah gue harus juga bisa nih kayak gitu. Seru sih jadi pas dan juga klien-klien gue ngelihat gue masih kuliah, mereka juga malah kayak rata-rata juga kayak wah masih kuliah gitu, kayak malah juga kayak jadi malah poin tambahan gitu, malah poin gitu plus juga sebenarnya. Jadi tadi lagi ya tantangan ya pastinya mungkin pas offline sih banyak yang nggak fleksibel aja kali ya, karena kan lu harus ke kampus atau kayak ya paling perihal waktu aja sih. Perihal waktu, kayak waktu lu kan kepake banyak kan sehari-hari, mungkin waktunya lebih kurang aja ketimbang kalau udah lulus. Sekarang kan bener waktunya kan punya gue semua, kalau dulu kan waktunya ada banyak buat kuliah. Mungkin itu doang sih sebenarnya. Berarti ada yang harus dikorbanin gak sih, Kak? Gimana sorry? Ada yang harus dikorbanin gak? Pas kuliah? Of course pasti ada opportunity cost, pasti ada trade off. Of course itu pasti ada. Kalau gue pribadi ya, trade off yang gue ambil adalah selama kuliah gue nggak pernah magang. Gue nggak pernah magang sama kuliah. Terus kayak gue nggak pernah ikut lomba sama kuliah. Gue nggak pernah ikut lomba, nggak pernah ikut magang. Ya itu sih hal yang gue jadiin trade off sih. Kalau gue itu, tapi gue tetap kayak organisasi, kepanitiaan, terus kayak kayak nongkrong gitu gue masih sih. Cuma paling itu trade off gue itu. Tapi worth it lah ya, Kak. Udah keren gini soalnya. Hopefully ya. Hopefully worth it, mudah-mudahan. Cuma bener, pasti apapun pilihan yang lo ambil pasti ada trade off dan opportunity cost-nya. Oke, mungkin segitu aja. Tadi kita udah bahas RD Motorcars dari awal berkembang, marketing strateginya, sampai branch dari bisnis yang Kak Rehan jalanin. Buat yang kepo tentang marketing, jangan lupa cek @mes_fbui dan jangan lupa support Kak Rehan juga di RD Motorcars. Thank you banget buat Kak Rehan udah nyempetin datang ke podcast thank you kita. Guys. Thank you. Selamat dan sukses terus buat bisnisnya. Amin, good luck juga kuliahnya ya. Amin. Kita tagline dulu kali Kak ya. Aman. Miss Optimis.